Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan juga kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Fitri Kiai Haji Hasan Basri, adamallahu syarafah wa katsara amsalah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Segenap jajaran Dewan Pengurus Pondok Pesantren Ummul Qura Putri, kepala sekolah, MA, MTS, serta semua jajaran guru, baik ustadz dan ustadzah yang kami hormati, segenap jajaran pengurus OSIS, MA, MTS, beserta para udien, siswa, bukan siswa ya, siswi MTS MA Ummul Qura yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini insyaallah untuk merayakan tahun baru Hijriah yang keberapa sekarang? 1444. Semoga peringatan tahun baru Hijriah yang kita lakukan sekarang ini menjadi amal ibadah bagi kita semua, menjadi momentum muhasabah atau evaluasi diri kita sendiri, apa yang kita kerjakan selama 1 tahun yang telah kita lewati dan apa yang harus kita siapkan untuk tahun-tahun berikutnya. Para ustadz, ustadzah, para santri, para siswi yang kami hormati, sebenarnya yang sering digunakan di dunia di kalangan internasional itu ada 2 metode tahun ya, ada 2 tahun yang menjadi patokan. Yang pertama menggunakan Hijriah, yang kedua menggunakan Masehi. Kalau Masehi itu berdasarkan kalender yang biasa digunakan orang-orang Kristen, karena dinisbatkan Masehi itu Masih, yaitu Isa al-Masih. Yang kedua itu adalah Hijriah yang biasa digunakan oleh orang-orang Islam. Ini berdasarkan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa untuk kalender yang digunakan oleh para sahabat itu didasarkan pada hijrah Rasul? Sebenarnya dalam penetapan kalender Islam itu dulu para ulama, para sahabat itu ya terjadi beberapa perbedaan. Ada yang sebaiknya menggunakan hari kelahiran Rasul dan yang lainnya, sehingga disepakati kalender Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hijrahnya Rasulullah itu adalah awal kebangkitan Islam. Islam mulai menyebar semenjak hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum itu Rasulullah selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah itu hanya memberi pondasi, memperkuat akidah orang-orang Quraisy di Mekah. Tapi itu tidak begitu signifikan.
ketimbang ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Baru hijrah ke Madinah, Islam itu mulai kelihatan. Selama ada di Mekah, ya, itu Islam itu ada kemajuan, tapi tidak begitu signifikan kalau ditimbang setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Sehingga para sahabat sepakat bahwa kalender Islam itu akan dimulai dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perlu kita adanya muhasabah, perlu adanya evaluasi apakah kita selama ini sudah sesuai dengan semangat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Para adik-adik santri, kita kadang-kadang lebih banyak memahami, menghafal, atau kalau kita ditanya tentang kalender Masehi itu dengan cekatan kita langsung hafal, ya. Tapi tidak dengan kalender Islam. Ketika ditanya sekarang tanggal berapa? Enggak. Kalau Masehi sekarang itu tanggal berapa? 30 Juni. Juli itu bulan apa? Bulan yang keberapa? 7. Kalau Muharram itu bulan yang keberapa? Ke-7 atau yang ke-1? Kalau kita urut dari yang pertama, dari bulan ke-1 sampai ke-12 hafal? Coba. Yang pertama. Yang kedua. Apa? Jumadil. Gak ada Jumadil awal itu, gak ada. Yang ada Jumadil ula. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya, gak hafal ya. Jumadil, terus Jumadis, bukan. Kalau Rabiul yang kedua Rabiul, Jumadis, bukan Jumadisani, Jumadisani ya. Wah, sampean nanya apa bedanya Jumadisani dan Jumadisani? Ya jelas beda. Kalau Jumadil ula itu menunjukkan mudzakkar muannas. Saniyah, sani itu mudzakkar muannas. Kalau saniyah muannas. Ini perlu dibedakan. Anapa? Pola mun sampean norok lomba tulis menulis karya bahasa Arab, maka itu jelas banyak pengaruhnya. Saya mempunyai pengalaman. Dulu saya pernah mengikuti kursus bahasa Arab di Darul Lughah wa Dakwah Bangil di pesantrennya Kiai Habib Hasan Baharun yang mengarang Al-Muhadasah. Setelah pada akhir kursus diwajibkan bagi semua peserta itu harus ada karangan yang harus disetor ke pengasuh. Itu yang akan menentukan lulus tidaknya peserta kursus. Ternyata dari sekian peserta, kalau tidak salah 150 lebih ya pesertanya. Yang banyak salah itu bukan dari susunan bahasanya, tapi cara menulisnya. Contoh, ketika kita menulis sin itu berapa regiin? Mune sampung? Mune sampung? Bagun telo cek kurangin.
Tapi ya kita itu menulis kadang-kadang kan sembarangan ya. Terkadang regi teh apa? Teh petepak pas langsung tulis pelancong ini. Itu salah. Secara kaidah imla itu suatu cabang ilmu yang berkaitan dengan tulis menulis bahasa Arab. Itu imla, lain dengan istilah imla yang kita pahami. Kalau kita imla itu dipahami guru membaca, murid menulis. Tapi kalau imla yang merupakan suatu cabang ilmu bukan seperti itu. Imla itu ya caranya nulis hamzah meneng yade de remah meneng tengah de remah meneng budi de remah. Itu ada kitabnya itu. Itu imla. Jadi orang Arab itu, tradisi orang Arab itu ya, tradisi orang Arab kalau menulis, karena metode menulis itu kan ada berapa itu, banyak ya, ada naskhi, ada sulus dan yang lainnya. Itu tidak boleh dicampur. Kalau menggunakan nasi ya sudah nasi. Ketika nasi dicampur dengan sulus itu berarti itu salah. Bisa saja kalau orang Arab asli itu tidak bisa membacanya. Ya alhamdulillah dengan keterbiasaan kita mengikuti tulisan salah. Jadi walaupun tulisnya salah, campur guluban sampai ini bakun bisa ini. Pon. Jadi Rabiul Jumadil Ula, Jumadis Saniyah, terus setelah itu Rajab, setelah Rajab Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Terus mun bulan Reba kasih nomor apa nih? Kan bodoh yang mau lun Reba itu. Oh Sya'ban itu ya. Mai ko calon Reba. Nah. Wah nemu kamar yang muturin ya. Wah ko cak de lun Sya'ban ko calon Reba ini gitu. Ah lun terkepe. Kan ada mitos kalau dulu ya, mulen terkepe esoro cak kebayan mantan. Anapa? Ya entah apa alasannya, namun yang jelas mulen terkepe aki mantan mesesa tetangke. Masasa iceringki burmari atelas, dan ki atelas na boleh paki soro entar ke tetangke ini. Ini sususan. Jadi kalau istilah bulan di Madura, Sya'ban dan yang lainnya itu Reba dan yang lain itu sebenarnya lebih mengarah pada aktivitas di bulan itu. Kalau bulan Sya'ban dikatakan bulan Reba karena pada bulan Sya'ban nikah biasanya tradisi di Madura nikah arba. Arba itu apa? Nah, Reba sedekah benih. Reba itu ngarpe orang sebedeneng bebe. Ser orang sebedeneng bebe. Orang mati. Makanya reba itu identik sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Doa reba. Tahu doa reba? Doa reba itu doa sebanyak robbanana. Ilo baca robbana itu yang mana doa reba. Jadi Muharram itu sebenarnya bukan Rasulullah hijrah pada bulan Muharram, bukan. Tapi Rasulullah hijrah itu bukan bulan Muharram karena awal tahun dalam Arab itu memang diawali dari bulan Muharram, maka tetap itu dimulai dari bulan Muharram itu. Dari bulan Muharram. Jadi kalau kita melihat sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ini sudah mencapai 1444-nya. 44 tahun. Itu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terus apa yang kita lakukan sebagai santri sesuai dengan tema pada saat ini, bahwa evaluasi jati diri santri melalui momentum 1 Muharram ini. Apa yang perlu kita evaluasi? Tentu kita harus melihat sejarah bagaimana peran santri dan santri itu sebenarnya siapa. Kalau saya mau nanya sama sampean, santri itu sebenarnya siapa? Saya rasa kocak santri ini. Nah, manusia. Jadi makai yang sepono kuluban sampean saya kocak santri. Santri kiring panumbian. Oh, manusia yang mondok. Kalau bukan manusia yang mondok berarti bukan santri. Jin seumpama manusia mondok itu bukan santri ya. Santri itu menurut Kiai Hasani Nawawi, salah satu pengasuh pondok pesantren Sidogiri, santri itu adalah as-santri bisa halihi. Santri kalau kita lihat dari segi tingkah lakunya, santri itu adalah mayat tasim bihablillahil matin, orang yang berpegang teguh pada tali Allah yang kuat, yakni Al-Quran. Wa yattabi'u sunnatar rasulil amin, dan santri itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqti wala hin. Santri itu tidak senang melihat ke kanan dan ke kiri dari semua waktu, dari setiap waktu. Ketika kita memenuhi 3 kriteria nikah, baru dikatakan santri. Jadi tingkah laku santri ini tidak boleh lepas dari 3 hal ini. Yang pertama, santri itu mayat tasim bihablillahil matin, harus berpegang teguh pada Al-Quran. Semua pekerjaannya 24 jam, maka ukuran pekerjaan itu harus diukur dengan Al-Quran. Kira-kira kuluban sampian nikah, kelakuan nikah pun sesuai dengan Al-Quran ten. Nah, sesuai dengan Al-Quran ten. Nah, iya sejelas kita di dalam Al-Quran diwajibkan as-sholat. As-sholat ten. Sholat ya, berapa kali? 17 kali. 17 kali mengenai sholat. 17 atau 5 kali mengenai sholat? 5 kali sholat 17 kali. Wajibnya itu 5. 17 rakaat. Itu wajibnya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, karena kita membutuhkan makan dan minum, kita diperbolehkan kulu wasrobu walatus rifu. Kita boleh makan minum tapi jangan sampai berlebihan. Kira-kira kuluban sampean mun ada berlebihan ten. Nah, berarti sudah tidak mengikuti Al-Quran. Karena kita kadang-kadang itu ya menggunakan aji mumpung. Pong-pong ki bede kereman, pong-pong ki bede sedeere. Nika tak mikir napa pun kenyang napa enten. Padahal aturan kita makan itu ya makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang, sebelum kenyang. Nikah aturan ada seharusnya seperti itu. Yang kedua, kita harus mengikuti sunnah Rasul. Napa seelam pagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang kita lakukan. Contoh, ketika mau tidur, apa yang kita lakukan? Membaca doa, boleh.
berwudu terus langsung tidur ya? Bukan. Menurut Rasulullah membaca subhanallah berapa kali? Telok polo telok, maca alhamdulillah telok polo telok, Allahu akbar telok polo telok kali. Pas maca yang kirit wiritan marina asolat kasa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Selain itu juga kalau kita mengacu dengan kitab bidayah, kita dianjurkan baca surat-surat seperti Tabarok, Waqiah, Dukhon dan yang lainnya. Itu sebelum tidur kita baca itu. Sudahkah kita membaca itu? Tidak ya. Tidak. Lalu setelah kita bangun tidur, kita dianjurkan untuk baca doa. Hafal? Coba baca. Alhamdulillahilladzi at'amana. Itu doa setelah itu doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana. Jadi sambian maca tedung maca doa ni lagi. Alhamdulillah, berarti jangan tedung langsung kenyang. Berarti doa sebelum tidur, Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, itu doa sebelum makan. Ayo coba doa setelah tidur itu apa? Nah, itu doa sebelum sesudah tidur ya. Sesudah sebelum itu. Jadi apapun yang kita lakukan dalam 24 jam itu diusahakan sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah kita berdoa, menurut Imam Al-Ghazali kita harus niat apa? Niat nolongna reng Islam. Apa yang kita bisa bantukan untuk orang Islam itu kita akan bantukan. Cuma ni kepek kelagu ki jangan tedung pas langsung doa niat nolong orang Islam ni kepek kelagu. Alhamdulillah ri. Alhamdulillah ada remah, alhamdulillah kelaku, alhamdulillah tak kelaku ni. Ketika sampean subuh ke bi ustazah itu langsung doa atau langsung ngosok? langsung ngosoi, langsung doa du ketundu dan semacam. Memang melarat ya. Subuh itu untuk solat paling masyakat, melarat. Sampai dari masyarakat ala solat subuh itu ada banyak cerita yang berkaitan dengan solat subuh itu. Terkadang imam melongolok salam, makmum mengki pakun macam konot talum turun di atas. Tuhan kejadian dengan tu tak teman ki musim macam konot. Kemuli imam ngolok salam talum ngolok salam, insyaallah beda ni kah. Ngolok salam. Jadi perlu kita apa? 24 jam itu pekerjaan kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang kita jarang kerjakan sebagai santri itu apa? Ketika kita mau makan, dalam hadis itu disebutkan barakatut ta'am al-wudu'u qablahu wal wudu' ba'da. Kalau makan itu mau barokah, sebelum makan kita berwudu, setelah makan kita berwudu. Pernah sampean alaku nikah? Pola dengarkan audu dulu. Mendengarkan langsung audu,
Boleh. Itu insya Allah kalau mau barokah seperti itu. Apa makan barokah? Makan yang digunakan untuk ibadah kepada Allah. Terus yang ketiga ini juga agak berat bagi kita. Wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahid. Santri itu harus mempunyai pegangan atau prinsip yang dia harus kerjakan. Prinsip yang menjadi pegangan. Tidak mau ikut-ikutan pada orang lain. Ini yang sering kita temukan yang kita sering temukan sekarang. Santri tidak seperti itu. Santri lebih senang mengikuti cara atau gaya hidup orang lain. Gaya hidup orang lain. Ya walaupun benih santri lebih orang Islam semakin nikah sudah mulai kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri. Kenapa? Karena hidupnya semuanya harus mencontoh pada orang lain. Terkadang tak adu kele dua-dua ki senika. Contoh mondok luaran ki, kalau santri insyaallah sombong. Contoh, karena sebanyak kita yang jadikan contoh itu adalah artis, maka gaya hidupnya seperti artis. Cilingena artis, tak kodungan, ratin coba artis tak kodungan. Cantik atau jelek? Cantik. Nah. Orang Indonesia terkadang noro tak kodungan dia. Padahal beda statusnya. Terlepas dari dosa atau tidaknya ya. Ciling diri pertengkana itu sudah beda. Artis tak kodungan cilingnya lebur, tapi orang Indonesia tak kodungan belum tentu lebur. Ken obun baile tak pada. Ken obun artis obun esemir lebur. Rentisa esemir terkadang pada bendeng kerengannya. Itu beda sudah. Termasuk cara berpakaiannya yang sering kita lihat di masyarakat itu cara berpakaian yang mencontoh orang yang memang seharusnya tidak dicontoh. Cara berpakaian artis itu lebih condong memakai pakaian seksi, bahasa halus ya, bahasa kasar can gula ngangkui andiin orang si tak sebeje dek remah orang sepo ngangkui andin anaan ya ada, masya Allah. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapatkan bau surga, itu adalah al-kasiyatul ariyat, al-mumilat, al-mailat. Perempuan-perempuan yang memakai baju tapi sebenarnya sabayan dengan yang tidak memakai baju. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama mungkin bajunya terlalu tipis sehingga kelampinan nikah tidak bisa menghalangi warna kulitnya, atau terlalu kecil sehingga kelampinan nikah tidak bisa menghalangi lekuk tubuhnya. Itu adalah al-kasiyat al-ariyat, oleh Rasulullah disabdakan seperti itu. Al-mumilat al-mailat, semun ajelen berlenggak-lenggok karena bangga kalaban aban tibi, senang kalaban aban tibi, atau orang ini mencari perhatian dari orang lain. Ru'usuhunnah kaas sanam kaas minatil buhtih, segelungan nika kol bungkol pada ben punuka ontah. Itu. Ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena bagaimanapun santri itu yang akan menjadi contoh nanti ketika pulang ke rumah masing-masing. Santri harus mempunyai prinsip yang tidak boleh mengikut orang lain
tapi patokan dari santri, pegangan dari santri itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga santri dulu itu mesti masyarakat dijadikan contoh, dijadikan contoh oleh masyarakat itu, oleh masyarakat. Wah kena muntero nyontoh wah celing kiai anu. Atau bahkan dauh-dauh santri dulu itu dijadikan pegangan, munte bunah pinter anu, munte bunah nyai anu, itu dijadikan pegangan kalau dulu. Kenapa? Karena mereka itu layak dicontoh, tidak mencontoh. Sekarang itu lebih senang mencontoh daripada dicontoh. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri. Maka dari itu perlu kita leneka melakukan hal-hal yang pernah dilakukan oleh santri-santri dulu. Biar kita selaku penerus dari generasi pertama bisa melanjutkan apa yang mereka telah lakukan sebelum kita. Pak adik-adik santri yang kami hormati, ada beberapa hal yang saya lihat hilang pada masa kini. Kenapa? Sepertama, seelang dari kita selaku santri milenial nih, santri modern. Yang pertama itu adalah ruhul jihad. Apa ruhul jihad? Semangat belajar, semangat untuk menghidupkan ilmillah, semangat untuk menasyri ilmillah. Ini yang hilang. Santreh mangken nikah lebih banyak disibukkan dengan hal-hal yang tidak berkaitan kalaben keilmuan. Mak matur seketok. Kalau dulu santri itu berangkat dari rumahnya memang betul-betul untuk mencari ilmu, sehingga yang tidak berkaitan dengan ilmu mereka itu tidak terlalu memperdulikan. Tidak memperdulikan. Tujuan utama nyari ilmu. Bahkan dulu waktu saya awal-awal pondok itu ada fenomena santri itu semangat belajar, alasannya satu. Kalau saya tidak semangat belajar, nanti bisa saja saya diberhentikan oleh orang tua karena satu hal. Katakan orang tuanya boleh tak kelar ngirim, tak kelar biayai, karena takut pambu mendadak nikah. Mereka belajar dengan semangat kangku nyari ilmu. Bahkan lamun bedu ustad para ambu biasa nikah ngempok tab kitab kasar, ngempok kitab, mulai kitab, pas minta tolong ke bagian santri-santri senior kangku maknai. Kok takut tini tepak kero manah tak sempat amun telak pentaimu rugbi tetangga tak usah amun telak boleh. Lah tradisi yang seperti ini nih kak sudah mulai terkikis. Malah kalau sekarang jelas-jelas mau berhenti nih sebenarnya sajen tak sekolah ngaji sajen tak semangat. Ditanya lagi, anak apa mata ngaji, anak apa mata ajar, jereng gula Pak Ambu reng tua bunga sendiri. Artinya ruhul jihad untuk mendapatkan ilmu, ruh untuk mencapai ilmu, semangat untuk mencari ilmu itu sudah mulai berkurang daripada santri-santri Lombok. Bayangkan banyak sekali dulu santri itu kalau sudah belajar itu biasanya tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu. Contoh Compok Sampang itu ada kiai namanya Kiai Berizi. Kiai Berizi nikah, awal-awal dia menikah, keluargana nyaina ni tak pernah. Mata pernah tak ye jupi karena lebur amut telak sehingga keluarganya nikah seakan-akan diabaikan begitu saja sini kan. Kudu ini lebur amut telak. Banyak cerita
kiai-kiai pada benih kelompok bagian santri-santri kona senalaikan ajar le ni kesenaikan ajar ni sampai lupa ke waktu. Bahkan saya mempunyai guru itu dulu katanya ketika mutolaah nika sampai dari socan nika keluar aing mata darah kudurina abid mutolaah le makin nika bedok kudin banyak mutlak nika sampai keluar aing mata darah mun sitarahum banyak tapi benikan pola mutlak kudurina sering nyongok HP jadi HP. Tapi kalau santri kan memang nggak boleh ya bawa HP ya, nggak boleh ya. Tapi kalau di luaran, wah itu sudah banyak ki dengodela kecamatan itu benikan agaya itu ken terahum. Jadi semangat untuk belajar itu kurang untuk santri sekarang. Semangat belajar itu kurang. Selain semangat belajar itu kurang, setelah pulang ke rumah masing-masing, semangat untuk menyebarkan ilmu itu juga kurang. Lebih banyak lebih banyak menyibukkan diri yang tidak berkaitan dengan keilmuan daripada menyebarkan ilmu. Buktena mun pas ia cek seumpama niki ia cek rekreasi neng jam efektif lebih milih kamar seumpama neng kantor seumpama atau sampean peleman kebei ustad pengajar neng sekolahan itu sekolahan masuk pas beda orang ngajak rekreasi entar kebeli seumpama sampean milih ngajar atau milih rekreasi milih aja rekreasi seumpamana leku kan masuk normal masuk ya beda penawaran dari kepala sekolah karena apa leku masuk biasa atau leku entar ke pantai 9 masuk ya bukan pantai 9. Ini menunjukkan bahwa kita itu sudah kurang dalam segi semangat tholabil ilmi atau semangat nasril ilmi. Padahal ulama lamba nikah sering menganjurkan pada kita sengaya beun pakun morok walaupun morok itu cuma situ. Pakun morok ya. Ada cerita ya, salah satu alumni pondok pesantren Gontor itu ya, ada cerita. Dia pulang, pasrai more teloan bi tetanggena. Pasrai more teloan bi tetanggena. Karena dia semangat untuk nasril ilmi, setelok le nikah, ia cerih neng bebenkan pungkanan, sekuruna makin nang telok. Cara ngajar ni sampai ada asian acalanaan asepatuan dinas pada ben orang ngajar ke sekolahan favorit itu. Padahal murid telok ki kelas yang bebenah kan bungkanan itu semangat tuh. Rakerah mun sampean tadi guru bagi indan di murid telok pakai suruh ada dinas ini ya. Ya kerpekeran. Itu semangat nasril ilmi seperti itu. Semangat nasril ilmi juga semangat tholabil ilmi. Jadi ruhul jihad, semangat dari abah itu kita sudah mulai menghilang. Semangat untuk mendapatkan ilmu itu sudah mulai mengurang, sehingga kulaban sampean ni kacandeng matura sebanyak teti angkai dalam angkai ngorok tak dalam ngaber tak teki ngaber ekening kepak bi orang keker ngorok ekening tempak bi orang ekening tete bi orang mate. Itu yang kita alami saat ini, sehingga nang kulaban sampean odik neng masyarakat ketika kita pulang terkadang posang neng legana posang
apa ya saya kalakuan, apa ya saya itu kita pusang nih kan. Kenapa ya? Karena kita ini kan menjadi santri lawala dalam ya la alim, kau cata alim ya tahu, kau cata tahu ya tak alim itu. Penanggungan la yamutu wa la yahya, antara hidup dan mati itu. Jadi ruhul jihad nikah yang kita kurang. Yang kedua, yang kita perlu muhasabah dalam diri kita, santri sekarang dari segi akhlak mereka rata-rata sudah mengalami penurunan. Padahal kalau kita mengacu pada kitab taklim, kegagalan santri sekarang cepon kitab taklim itu karena kita tidak mempunyai akhlak yang seharusnya kita praktekkan. Akhlak keserah, maka kata kitab taklim itu akhlak ke guru, akhlak ke kitab yang kita pelajari, akhlak kepada sanjaan. Ini perlu saya sampaikan karena selama sepengetahuan saya nikah rata-rata para pengasuh, para kiai itu yang dikeluhkan masalah dekadensi moral ini. Moral ini kalau saja menurun nih kan. Baik ini kadang Matura ataupun di luar Matura, ini kan sudah mulai menurun. Santri ini kan sudah tidak begitu mempedulikan tentang masalah akhlak. Kalau dalam kitab taklim akhlak nikah ke guru benikun ke guru nama lolo, tapi keseteja hal-hal yang berkaitan kalau ben guru nikah kan perlu kita takdimi. Tapi tidak demikian dengan kita. Malah terkadang putra guru nah yoteh kompas ben semacam macam ni gitu. Muni adan kiai dan untuk ken kun ontur sekuni kiai nah yote terkadang anu kasih ning tore ning itu ini kan. Bahkan mun santri lamba ini apa boleh keputaran guru nah kaajem mah ini kan beker-bekeran ini le mun mangken ya sudah malam saya mengikuti kajian Habib Omar cerita pauna Habib tak oleh senapa are gemet wi santren gemet. Itu berarti kita dapat sudah ada penurunan. Mana bilang insyaallah punten pernah beda salah situng ke bulat dari situng ke air ya itu bui ke air na saking prudin sompaman ke bulat din antara kemekasan ya wanya bicaran antara kemekasan yang bicaran kiai entar go kemekasan cerene sambil abid sudah terlebih tabit ya periksa ni make abid tu din engki cereng sareng ajunan pakon yang bicaran mau pas abid din engki cereng ceren bi abdine tonton kiai abo mate tompat din cereng sareng ajunan pakon yang bicaran beni pakon numpak ceren mun semangken yang bilang sepeda wah bener sepeda nih wes artinya santri lamba, santri dulu apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh gurunya itu tidak pernah ditakwil. Tahu takwil? Maknai lain. Kalau disuruh bawa, sudah bawa, bukan disuruh untuk dikendarai kan? Kan dulu itu Syekhuna Khalil ada cerita ya Syekhuna Khalil itu ya. Apa cincin nyai selon nyai itu keker ke WC. Syekhuna Khalil itu madebu terus wa anuna nyaina keker ke WC syariati itu berde salah situng santri itu langsung
langsung medebu eki kiai langsung itu pungkar WC langsung loncak dalam WC sebenarnya. Nih ke kita loncat nih kau. Terus loncat ya. Apa? Itu kapal geni sekuni. Kau nyari yalle kapal. Ternyata kenapa seser ya, seser bahasa halus cincin ini ya. Temu neng kepelan si paling dibudi, paling boboy. Menikah ya saya ya teraki ke Holil. Aku bicek boleh itu si wisi. Hari ini langsung bikin Holil itu mulai. Terkerjot sangku niken itu tu. Mulai aku celai pakun mulai. Hari ini beda tetangga nah acabis kiai sebulan kasa sapuna peleman diri keto mak banyak santren nah jering diri keto itu tu tebun ke Holil abah tak banyak santren der mah jering tang ilmu ipat ada api itu santri dulu pernah Kiai As'ad ya Kiai As'ad itu ipakon sareng almarhum Kiai Khalil Bangkalan itu untuk menyampaikan dauh kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Dari Kiai Hasyim Asy'ari ke Kiai Khalil ini pakon berdebat tasbih moso tongkat beki tasbihna kalong aki. Itu ipakon berdebat ke Kiai Hasyim Asy'ari. Itu sampun depak ketebu ireng sampun pereksani sareng Kiai Hasyim apa yang dikatakan oleh Kiai Khalil, apa yang diperintahkan oleh Kiai Khalil. Kiai As'ad medebu ten gule pakon berdebat tongkat sareng tasbih. Kento tongkat tasbihna kento langsung itu iculuaki leer ya. Abah mate kala iki cereng se nyabet kento Kiai Khalil pakon berdebat jenengan ten gule tak bengal nyabut tasbih dari leer ten gule. Itu santri dulu atau rok ke guru anak dimaki guru apapun yang dilakukan guru nikah selalu husnudzon selalu dilakukan oleh santri dulu. Kalau sekarang saya kira tidak. Pernah Syekh Muhammad itu bercerita, Syekh Muhammad ketika datang ke Bata-Bata itu cerita dulu ada seorang ulama ketika sedang mengajar santrinya ya ngajar pempanti detik pas bodoh orang bini ratin masuk kenapa ke tempat dia ngajar sampun masuk si bini nikah langsung masuk kamar bi kiai nikah langsung itorok ke dalam kamar sekapina santre sengacila nikah langsung bubar. Anapa? Karena di sangkaan kiai tak gena lagi. Noro reng bini ke dalam kamar. Insyaallah bagi sampean ni kepad insyaallah pas terjadi pada menikah. Untur kapi. Kecuali situ saya tanda. Sepakun nempati tempat majlis taklim itu. Malah sisitung dan nikah benikun tep tapi nyediaki aing ka kui kiai ini betibak sampun kiai ini ke keluar santren tada kapi kecuali situng santre kiai ini ka medebu dema cekancan sobung kiai dema pleman situ aja ampun harapan kan engki polan ajunan ki guru masuk ke dalam kamar apa regini ben mata noro ontur kia punten kia harapa kan abdina yakin ajunan tak kerah ngelakoni bareng sesalah ke syariat Islam. Terus aing jadi kebaya apa engki ajunan tak kok mari mandi pas mendebu kiai ben tau sapa ki peruni bini semasoro punten kiai arwah kemperenetunya aku dah sengko waktu ngajar teti bingko masuk dalam kamar ki pur yentare aru ken epate enah
Jadi santri dulu itu ya walaupun tak keseluruhan nikah selalu husnudzon pada guru. Bahkan ada cerita ya dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ya, ada kitab Bidayatul Hidayah itu ya. Ada seorang ulama ketika sholat, perpana sholat, baca tahiyat itu ya, tangannya begini. Umpas nyai seumpama sholat, kita anu nah, kriikin senika, dalam perasaan biar. Kan timbul tanda tanya, apa bapak apa jeng tahiyatnya? Jadi salah satu santri itu nanya, Syekh, kenapa sambian ketika sholat tadi, ketika tahiyat jarinya berputar-putar, digerakkan? Dia menjawab, apa kok kayak buruk? Tang tanang ruatang keriki robi kok terputar. Karena sengkok perpan nolongi Ibnul Arabi sete ekorobung setan. Di sengkok itolongi usir setannya. Apa artinya? Ketika guru kita melakukan sesuatu yang menurut kita tidak biasa, kita tidak boleh ingkar, tidak boleh kita menolak. Mungkin saja yang dilakukan guru kita itu adalah kemaslahatan yang kita tidak mengetahuinya. Ini termasuk tata krama santri ke guru, tata krama santri ke guru. Yang kedua, kita harus andi tata krama ketika kita ngaji, ketika kita ajar, atau ketika kita membawa kitab. Karena minta dimil ilmi itu adalah takdimul kitab. Dalam cara nyambi, bener. Beni pas pada ben orang datang pasar ke satu perpan datang Mariano pasti teng beni. Lu yang sedikah. Nah, dalam mah kepek pas nikah pakai tas ini lho. Pakai tas tekuk sini kah? Biasa gini nikah kitab, tekuk sini kah? Nikah. Cecer. Karena hal yang baik itu dikerjakan dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Tekuk petepak sini kan. Itu diantara takdimil kitab. Ada kebiasaan kita yang kurang baik. Kalau kitab insya Allah sekunik banyak kita pakun ngormati. Saya tak biasa ni ketelemah matematika, bahasa Indonesia, telengat tu ke seperti kebaik bental. Padahal itu juga ilmu. Matematika juga ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu agama. Kenapa dikatakan ilmu agama matematika? Coba sampean lemele, ngangguin apa? Ngangguin matematika kan? Nggak pakai matematika. Sampean jual beli itu menggunakan matematika. Kalau sampean beli barang seharga 60 ribu, uang sampean 100 ribu, maka 100 dikurangi 60, 40. Itu kan matematika. Itu matematika. Makanya heran kalau ada santri yang tidak mau belajar matematika, karena berdasarkan itu bukan ilmu agama tapi ilmu umum. Ya kata siapa itu ilmu umum? Ilmu umum ya ilmu umum, tapi juga bagian dari ilmu agama. Kalau sampean belajar faraid tidak tahu matematika, bisa kan? Tak bisa sampean. Nisfuh separuh sulusani 2 per telon. Ketika mengatakan 2 per telon, ya kalau tidak tahu matematika ya repot. Usaha kebaki rong-korong nih sanga pas bagi telok berarti sepertelok kalak 2. Jadi sepertelon sanga, 2 per telon sanga berapa? 2 per 3 dari 9. 2 per 3 dari 9, 2 per 3 9 berapa? 2 per 3 dari 9. Kalau 3 itu sepertiga. Kalau 2 per 3 2 setengah 6.
Ya Allah. Saya nggak boleh ke bental kabeh. Alasannya apa? Ya mulai ke bental pola pas masuk TV. Tak bisa kalau tidak dipelajari nggak bisa masuk itu. Jadi yang berkaitan dengan kitab itu kita harus hormati kitab sampean. Kalau bisa kitab sampean itu disampul dengan baik. Pas nikah boleh nikah, walaupun nikah benih pas haram tapi nikah juga perlu kita jadikan perhatian. Ketika kita beli buku, terkadang kan beda kemper kartunnya ya. Kan jarang kita beli buku cover itu halus, putih kabeh ya. Sebetulnya kadang beda gambar kartun itu atau entah gambar kartun, gambar orangnya. Kalau bisa, kalau sampean beli buku ada cover yang bergambar itu gambar hewan, maka sebaiknya itu dikasih sampul di luar. Beri sampul, nyaraki sampul si tak mau padang gambar itu. Beni sampul plastik jangan genteng ya walana. Kenapa demikian? Karena dalam Islam gambar semun beri nyabah leneka napanya mana? Odi gambar mun saya beri neka nyabah beri nyabah neka odi, maka saat gambar itu hukumnya dosa. Lamun sahabat neng situng tempat, maka tempat itu tak kira malaikat. Tak ipa malaikat. Jadi membeli buku beda kafirah bentuk gambar, baik itu gambar orang ataupun kartun, maka sebaiknya itu diberi cover lagi di luar ini. Ya antisipasi mikok takok teh pasai malaikat ongku mikok takok teh pasai malaikat ongku. Jadi nomor 2 yang perlu kita perhatikan dalam dalam nyantreh itu tentang masalah akhlak nomor 3 akhlak kekancana. Akhlak kekancan itu juga harus berakhlak kita. Harus berakhlak dalam carana pakai sekocak sekacan itu kita harus ada apa? Ada batasannya. Jangan sampai karena itu adalah teman kita melepas akhlak ini. Tata krama nikah enggak boleh itu. Kita seenaknya menyakiti teman, ngalak perasaan atau malah terkadang kita ngalak sekencengah di pondok itu nganggu sandal kanca tanpa seizin kanca. Itu nyaman apa? Gosok, enggak boleh. Jadi pakai kucak sekancaan, kita itu harus ada apa? Ada batasnya di situ. Kancah sih kancah, tapi kalau itu sudah berkaitan tentang masalah urusan agama dan yang lainnya, kita tidak boleh melampaui itu. Enggak boleh. Kenapa? Karena setelok nikah, guru, kitab, kancah, semuanya itu akan membawa barokah BTB sebeng nikah. Terakhir, pertama semangat kita untuk belajar dan nasril ilmi. Nomor 2 itu masalah masalah akhlak. Nomor 3 nih yang perlu kita perhatikan yang perlu kita perhatikan kewaraan kita selama kita ini kan nyantreh. Waro itu apa? Ngasteteh. Walaupun hal itu diperbolehkan, kalau sekiranya nikah bisa hati-hati ketak nyamanan baik ke guru ke kancah, nikah kita harus hati-hati. Ican segi buruk ngakui kancana sandal kancana, ngakui candenga kancana, atau kita menggunakan fasilitas yang dimiliki teman. Kita nikah harus izin nikah. Karena kewaraan nikah perlu kita jaga. Kalau di pondok kita tidak waro, maka ketika kita pulang kobeter lebih parah boleh. Peribahasa Madura mengatakan mun epon duk
ngecok jerum telemole ngecok jeren. Tapi nikah tak berlaku kebalikannya ya. Kalau di pondok hafal kitab Imriti, kalau sudah pulang hafal kitab Alfiyah, tidak ya. Tidak. Ini kok takut bi sampian lagi balik mulai pondok kena ngecok jerum, mun mulai ngecok jeren. Berarti mulai pondok hafal Imriti, ten mulai hafal Alfiyah, ten. Tapi ya kita harus warok, harus ngasteteh. Di nang podo itu harus ngasteteh. Kita harus warok, karena warok ini sangat perlu. Bahkan dalam hadis disebutkan faqihul wahid al-mutawarri asyaddu ala syaiton min alfi abidin. Satu faqih, seorang ahli fikih tapi warok tak syukur, ini kan lebih sangat ke setan etebeng seebu orang ahli ibadah. Itu pentingnya warok seperti itu. Bahkan sahabat itu akan mengkonsumsi suatu barang, suatu makanan kalau itu betul-betul hukumnya halal. Kalau masih belum jelas, para sahabat itu tidak mau mengkonsumsi itu, tidak mau makan itu. Kenapa? Karena sahabat ni kau warok lagi warok. Ya kita nempodung ni kau tu warok, kau tu ngasteteh sedikit, kau tu ngasteteh. Insyaallah lamun ngasteteh lemolen nikah bekal jadi kebiasaan apa yang dilakukan di pondok akan dibawa pulang. Setelah pulang tetap kuluban sampean ni kan ngasteteh odi nang masyarakat begitu. Para santri hadirat yang saya banggakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada pemateri kami haturkan terima kasih. Sekarang memasuki pada sesi tanya jawab. Saya ambil 2 sesi dengan 1 sesi terdiri dari 3 penanya. Kepada yang mau bertanya silahkan acungkan tangan. Ya, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nisa Jumlah, perwakilan dari kelas 12. Apa hukumnya merayakan tahun baru Islam tapi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, contohnya mengadakan pawai dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada penanya pertama dan silakan kepada penanya yang kedua. Ya, dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eka Hayati, saya dari kelas 12 SMA Mikrofono. Tadi pada awal materi, saya kira bisa dikatakan bahwa kita tidak terbiasa menggunakan kalimat hijriah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita tetap terbiasa membiasakan diri menggunakan kalimat hijriah pada zaman sekarang yang memang dalam beberapa hal atau lebih banyak ditutup untuk menggunakan kalimat masehi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada penanya yang kedua dan dilanjutkan bagi penanya yang ketiga, dipersilakan. Ya, kalau nggak ada, saya cukupkan sesi pertama dengan 2 pertanyaan. Kepada
pemateri. Pertanyaan pertama, apa hukumnya merayakan tahun baru Islam dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, contohnya pawai? Pawai itu tidak bermanfaat ya? Kok bisa dikatakan tidak bermanfaat? Yang kun pawai senang semua itu. Hah? Binikan kulit tidak bermanfaat, nombian. Karena saya itu termasuk orang yang sama dengan sampean yang tidak suka pawai. Begini. Nah, di sini nggak pernah pawai ya? Nah, saya setuju itu. Karena yang pawai itu biasanya orang kita di ide terobennya harus apa pawai. Jadi sebaiknya pawai itu kita dalam pendidikan itu menggunakan cara-cara kreatif yang tanpa menghilangkan ruh kepesantrenan itu, ruh pendidikan itu. Gimana? Ya itu setiap pemimpin pondok ataupun pemimpin suatu lembaga itu termasuk tergantung kekreatifannya. Gini, hukum asal memperingati tahun Hijriyah ataupun memperingati hari besar Islam itu ya, tidak fokus di tahun Hijriyah, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Atau bisa saja, bahkan bukan hanya boleh, bisa saja hukumnya sunnah. Itu hukum melaksanakannya. Seperti apa pelaksanaannya, seperti apa penerapannya, seperti apa acaranya, konsep acaranya, itu lain lagi. Contoh gini, hukum orang sholat duhur itu apa? Wajib. Sholat duhurnya wajib. Nanti sholat duhur itu dilakukan di mana? Itu lain lagi nanti. Kalau sholat duhur seumpama Nabi sampian asolat neng tempat gosopen, maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Haram pola na asolat neng gosopen. Mun asolat ke wajib pakun itu. Contoh ini ya, kita sholat asar hukumnya wajib. Kemun lekuning bara hukumnya haram. Beni asolat napanya mana? Beni asolat asar saya haram bukan, tapi melakukan sholat asar ketika lekuning bara ini kesih haram. Waktu pelaksanaan itu yang haram. Jadi merayakan hari besar Islam itu hukumnya ya mubah, bisa saja sunnah. Tapi bentuk acaranya itu yang menjadikan acara itu tidak baik. Katakan pawai seumpamana. Pawai de remah. Kalau pawai seumpamana bebas dari barang haram, contoh kengkun la ajalan bini laki tak ada ikhtilat di situ, ada campur laki bini, maka di situ hukumnya boleh-boleh saja, asalkan tak ada barang haram mah. Tapi kalau di situ bedeh barang haram mah apa wai lagi bini apor campur, maka di situ peringatan hari besarnya bukan mubah, bukan sunnah lagi, itu burun ke haram. Burun ke haram. Kenapa haram? Karena desain acaranya itu mengandung barang haram. Pona, ini cemangken nih kah? Kita merayakan satu Muharram di dalam ruangan, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi seandainya pasantren laki ibu polong ben sambian derma hukumah, ya haram. Jadi desain acaranya itu yang menyebabkan seasal boleh atau sunnah menjadikan haram. Jadi pawai ini ke pawai de rumah, contoh dulu pawai syar'i atau pawai
ghairu syar'i. Kalau pawai syar'i berarti lawannya pawai kafiri ya. Kulit tuan melek kelampi ini untuk pojok. Nikah baju syar'i kan tuan jual. Oh, nikah baju syar'i berarti baju kafiri selain itu. Iki kulit itu tukang jog ini. Ngau kan ketika baju syar'i lawan syar'i itu apa? Kafiri kan? Nikah kelampi syariat berarti selain itu kafir kan nikah. Ini kan lawan seperti itu kan nikah. Ya walaupun kebiasaan ini tidak bisa kita gunakan, tidak terbiasa kita gunakan ini gitu. Menggunakan seperti itu. Dan perlu saya ingatkan ya. Memang terkadang di luar itu tak lepas dari kondisi masyarakat. Alhamdulillah kalau di desa kita plak-plak nikah, plak-plak itu pawai itu masih jarang kita temukan. Tapi untuk daerah-daerah Sumeneb nikah, pawai itu sudah menjamur. Muntah pawai beri imtihan nyaman. Leda remah ngatipi masyarakat yang nikah, ya kulit tipi pada tak tahu jodoh remah nikah. Tak pawai sekolah netinaki, apawai tak oleh nikah. Ya mungkin itu dibiasakan sedikit demi sedikit, akhirnya pawai itu tidak dilaksanakan. Karena betul sesuatu yang tidak bermanfaat itu kita harus tinggalkan. Lambak di masa Rasulullah itu pada sahabat cenika mate sete sahabat itu mungkin itu orang baik ya. Sehingga sekabian sahabat menyaksikan bahwa dia orang baik. Sampai salah satu sahabat itu berkata, nyaman deh, budi jelas masuk surga. Akhirnya orang ini ditegur oleh Rasulullah. Tahu di membaca hari ya materi bakal masuk surga. Mi la pola waktu odin orang dia ngelakoni barang tidak ada manfaat. Mi la pola orang dia waktu odin ngelakoni barang tidak ada manfaat. Artinya kalau kita mengambil kesimpulan dari sabda Rasul nikah bahwa orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa saja menjadi penyebab masuk neraka. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yanihi. Islam seseorang itu bisa dikatakan baik ketika orang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh yang tidak bermanfaat oleh kegiatan kita ketika kita ada di rumah. Sering saya katakan kamu banyak kula ben sampian maca Quran ben maca WA. Ayo. Kamu banyak manfaatah maca Quran ben maca WA. Saya tanyakan, WA itu bermanfaat atau tidak bermanfaat? Bermanfaat dari segi apa? Apa? Untuk silaturahmi? Masa silaturahmi per jam? Silaturahmi itu kata Rasul zurgibban tasdad hubban. Rang sebulan 2 kali. Nanti munawiah sebulan 2 kali. Beri per jam. Itu bukan ziarah lagi, bukan apa? Bukan silaturahmi lagi itu. Ayo. Bermanfaat tidak WA itu? Saya jamin kalau di WA itu grup WA itu grup untuk kepentingan pendidikan tak kira rame. Pas yang kata agak grup WA guru MTS dan MA Umul Qura dipastikan saya congok ketika ada informasi baru, itu pun jarang komen. Sebenarnya ini ke grup pribadi ya. Silaturahmi apa per jam? Gak ada mau kayak masa Rasulullah pas silaturahmi per jam itu ya. Pola tak kere. Kula kubeter kita nikah sudah kecanduan, rata-rata kecanduan saatnya makhluk WA nikah. Sehingga menghilangkan ruh Islami yang telah
dibiasakan oleh pendahulu kita, bagian para ulama, para sahabat, bahkan oleh Rasulullah. Contoh situ nih Kak. Kalau kita berdoa sebaiknya ikut dari rumah. Mun kita doa sesondak ni ke dari rumah. Nah kata Pak Boden dan WA semoga selamat. Sambian mun doa amin ngangkat tanang enten. Napa? Tangan ke tanang. Allah memberi mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia di sebulan pada tanggal sebulan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Takir sambian langsung ngangkat tanang. Ya Allah amin. Takir apa langsung nulis amin. Amin. Amin langsung. Salah sini kaki apa? Stiker ya dia. Stiker. Kita nulis lekah. Cukup ngalak ning kancana copy paste kirim. Lebih parah boleh. Itu kan sudah hilang. Tata cara kita berdoa itu sudah hilang. Betul apa yang dikatakan oleh Ustaz Somad, itu ada misi yang terselubung. Sebenarnya kita ketika semua doa kita menggunakan HP, itu tidak ubahnya orang Yahudi ketika berdoa di dinding ratapan itu. Orang Yahudi kan berdoa dinding ratapan. Jadi ketika minta doa ibadah, itu ngusap dinding ratapan. Kita ngusap HP. Itu ada misi terselubung. Jadi waktu kita sebenarnya untuk saat ini santreh ataupun setak santreh nikah banyak ekunaki kangkui WA itu. Obater itu sudah di luar tidak ada manfaat. Depak ke batas tak ada manfaat. Makanya dihindari. Saya sarankan mun di sampian santri aktif lebih baik tidak memegang HP. Tekan ku HP duka emak sampian abisnis tak abisnis. Sing ngubungi de pada anu nah. Pakun tak ada manfaat. Selebih bahaya boleh kor nge-share. Bodoh orang nikah share. Sehingga apa yang kita lakukan itu mesti dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita share itu berita, ternyata ada ke berita hoax, kita berdosa tidak? Setiap ada orang membaca berita itu, kita mendapatkan warisan dosa. Nikah kalau berita hoax. Lamun nikah berkaitan dengan syariat, dan yang kita share itu tidak sesuai dengan syariat, berarti nikah kurban sampean menyebarkan syariat yang salah. Ancamna falyatabawa maq'adahu minan nar. Contohnya nih kan, kula sering neremah WA ya, tentang umur para nabi, ya, mulai di Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ saya lihat umur Nabi Nuh adalah 950 tahun. 950 tahun umur Nabi Nuh. Padahal versi Al-Qur'an 950 tahun itu masa dakwah Nabi Nuh, bukan umur Nabi Nuh. Tak mungkin Nabi Nuh lahir langsung ada dakwah. Ki buru rembi, ki buru lahir pah langsung entar ke koloman, ayo sekapir manusia nyembah Allah Ta'ala. Tak kira itu. Jadi bisa dipastikan umur Nabi Nuh itu lebih dari 950 tahun itu. Atau seumpamanya itu kan dari awal dakwah sampai datang banjir ya. Setelah banjir itu Nabi Nuh tak langsung seteh. Nabi Nuh tuh melanjutkan dakwah. Makanya kula celin dengan kitab sejarah bahwa umur Nabi Nuh itu lebih dari 1000 tahun. Lah ini kebikula bisa sampean kor-kor share itu adalah suatu kesalahan sebenarnya. Berarti kita sudah nge-share hal yang berkaitan kalaban sejarah Islam, yang kita share itu adalah sejarah yang salah. Makanya sebaiknya kalau kita mau meng-share congok lu faktana sesuai tidak. Kalau sesuai dan bermanfaat silahkan sambian nikah share. Selebih anu boleh kita harusnya teteh kenceng selfie.
selfie ya, selfie. Entah hukum selfie itu bagaimana, yang diletakkan di medsos mungkin selfie konsumsi pribadi kan tidak masalah. Ketika selfie bagi neng medsos itu apa oleh napa tan kemun dia ki menceramah ka sebenarnya tak oleh macam. Kalau ni betul-betul tidak boleh, hukumnya haram, berarti sampian ni kapon la ke itu sejeria itu. Itu sejeria ni kan lawan nah amal jeria, itu sejeria. Setiap ada orang nyongok foto nembian sampian ni kemelu tu sana. Ini kan, melu tu sana. Jadi sebaiknya itu dihindari. Insyaallah ni termasuk mala manfaatalahu. Tarku malayak nihi kalau kita meninggalkan itu. Neng masa pendidikan. Napa boleh efek dari HP ini kayak raja nak gara-gara eman ka HP nator kadang sa beli ke potu bro sini kan. Mun molean kayak pungan nah. Maka ki buru sobu siap kang kui mulai. Tapi mun belian cendir gitu. Mun tak tele mau ripe tak beli ini. Nikah. Kira-kira seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membiasakan diri memakai kalender Hijriah? Karena pada umumnya sekarang yang terbesit di benak kita yaitu selalu kalender Masehi seperti itu. Lenika kula termasuk si posaki. Kenapa? Karena kita sekarang nikah memang tidak mendapat dukungan dari semua aktivitas kita kangkui membiasakan menggunakan kalender Hijriah. Kenapa demikian? Karena reg Islam makin ni kan posisi bebe kan. Benih nang posisi nang ya atas. Semua kita berkiblat pada kegiatan-kegiatan sebeden non dunia Islam. Kiblat kita ke Eropa, ke Barat dan yang lainnya itu. Kenapa demikian? Karena kita sekarang neng posisi tidak menguntungkan dari segi ekonomi, dari segi teknologi dan yang lainnya nih kele. Sehingganya kulaban sambianan dipaksa kakui tidak membiasakan menggunakan kalender Hijriah karena kegiatan kita sebenarnya menggunakan kalender Masehi. Neng dunia pendidikan pun karena Indonesia standar kalender Masehi, maka neng dunia pendidikan kita menggunakan kalender Masehi. Di pesantren rata-rata seperti itu. Hanya ada beberapa pesantren saja yang tetap menggunakan kalender Hijriah kegiatannya. Kenapa menggunakan kalender Hijriah? Karena pesantren itu jarang sekali neng dunia pendidikan bersentuhan dengan pendidikan formal. Formal dalam artian yang di bawah naungan pemerintah. Mun tak salah kasan yang sidogiri kasan ngakui kalender Hijriah. Pas beda boleh nang darulu ka dakwah pengil nika menggunakan kalender Hijriah. Pas nang Al-Hamidi nika walaupun ada pendidikan formalnya, tapi yang lebih diunggulkan itu pendidikan pesantren. Maka di situ Al-Hamidi nika menggunakan kalender Hijriah. Sementara selain nikah rata-rata menggunakan kalender Masehi karena memang kegiatan pendidikan itu rata-rata acuannya ke kalender sebagai neng apa namanya neng negara neng pemerintah senika. Jadi untuk membiasakan itu menggunakan kalender Hijriah, ya mungkin salah satu caranya kita ini ke setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu tanggalnya akunaki tanggal Hijriah. Tapi tetap sulit karena orang sekitar menggunakan Masehi sini kele. Orang sekitar menggunakan Masehi. Makanya kita lebih cepat menggunakan nyangke enggak ke kalender Masehi karena memang orang-orang sekitar kita semuanya menggunakan kalender Masehi daripada kalender Hijriah. Mungkin salah satu cara kalau kita mau betul-betul menggunakan kalender Hijriah, setiap kegiatan kita itu dicatat dengan menggunakan kalender Hijriah. Beda dengan dulu masa kemasan Islam. Kalau masa kemasan Islam, maka yang berperan itu adalah kalender Hijriah bukan kalender Masehi. Tidak seperti sekarang ini.
Mungkin ini yang bisa saya jawabkan. Ya, terima kasih untuk jawaban sesi pertama. Selanjutnya dibuka sesi kedua. Silakan yang mau bertanya. Ya, dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia, perwakilan dari kelas 10 Ekonomi Putri. Pertanyaan saya, kenapa tahun baru Islam rata-rata diisi dengan santunan anak yatim? Bagaimana alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanya yang pertama dan dilanjutkan untuk penanya yang kedua. Ada? Gak ada? Ya, jika memang gak ada yang mau bertanya lagi, pertanyaan sesi kedua saya tutup. Dan pertanyaan sesi kedua tadi, kenapa kebanyakan dalam merayakan 1 Muharram ataupun tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, itu lebih banyak diisi dengan kegiatan santunan anak yatim? Kenapa lebih banyak digunakan untuk santunan anak yatim? Karena menyantuni anak yatim itu sebenarnya bukan hanya 1 Muharram ya. Fa'ammal yatima fala takhar. Bahkan Rasulullah mengatakan ana wa kafilul yatim hakata. Sebenarnya bukan untuk 1 Muharram saja. Kenapa 1 Muharram itu lebih banyak digunakan untuk santunan anak yatim? Mungkin ini tidak terlepas dari dawuh para ulama yang mengatakan 10 Muharram atau ikoca are Asyura di antara yang disunnahkan, nikah ngusap muana anak yatim. Di antara sesunnataki neng 10 Muharram atau ikoca are Asyura le nikah ngusap muana anak yatim. Tapi yang sebenarnya sih bukan masalah ngusap, ini adalah lebih lebih mengarah menyantuni anak yatim. Mungkin ngusap melulu tak beri nafkah, ya tak lebur ya. Pun anak yatim iya. Yang kok polanan talan kok seorang kan polanan ke sunat, sini kok ngusap muana beut. Tak beri nafkah itu tak bagus ya. Jadi mungkin terinspirasi dari 10 Muharram itu yang dianjurkan oleh ulama, amalan-amalan yang harus dilakukan, yang sunnah dilakukan, diantaranya nikah ngusap muana anak yatim. Lepas depan mauludan kasak, mauludan nikah sebenarnya kan tanggal 12, tapi mulai di tanggal situng sampai tanggal 30 mauludan gina nikah. Napa tak oleh? Ya oleh sih, oleh. Bahkan mun tak mendeng terkadang lan maulud tu usah nambah ke bulan Rabiul Akhir, Rabiul benih Rabiul Jumadil Ula, tak mendeng. Ia tak masalah. Karena Rasulullah TV memperingati hari kelahirnya itu bukan ben tahun tapi ben minggu, ben hari Senin. Diperingati dengan cara berpuasa. Jadi kalau 1 Muharram kenapa banyak diisi dengan santunan anak yatim? Mungkin itu terinspirasi dari dawuh ulama 10 Muharram itu disunnahkan untuk menyantuni anak yatim.
Itu mungkin diantara alasannya kenapa satu Muharram itu diisi dengan santunan anak yatim.